الرحمن الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Halaman 84. Walillahi ya. Halaman 84 ayatnya lillahi di tengah ke atas sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tukhfu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi milik Allah ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Milkan wa mulkan, Allah memiliki dan Allah yang menjadi raja. Minal khalqi, dari seluruh makhluknya. Makanya diawali Fatihah dengan bismillah, dengan pertolongan Allah. Jadi B-nya itu lil isti'anah, dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, Maha kasih sayang. Dengan kasih sayangnya Allah lah kita dapat bernapas, kita dapat mencium udara, memasukkan udara, keluar lagi, itu adalah anugerah dari Allah. Maka orang air garing di rumah sakit itu apabila kita melihat napasnya susah bernapas, maka kita teringat waktu sehat nyaman menghirup oksigen, nyaman benar, rasanya lega. Jadi nikmat Allah tidak terhitung, tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah, maka dimulai dengan alhamdulillah setelah bismillah. Segala puji bagi Allah. Lillahi, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milkan wa mulkan minal khalqi, memiliki Allah Ta'ala dan Allah merajai. Minal khalqi, dari seluruh makhluk. Wal ajaibu ya'muru ibadahu bima yasha'u, dan segala keajaiban Allah menyuruh akan hamba-hambanya apa yang ia kehendaki. Jadi Allah itu tidak terbebani. Allah menghendaki seseorang itu alim atau Allah menghendaki orang itu tidak alim, itu tidak ada beban bagi Allah. Kalau kita ada hukum wajib, itu wajib itu beban. Beban artinya wajib kita lakukan. Kalau tidak, maka kita akan menghadapi risikonya, yaitu siksaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu, dan jika kamu nampakkan dan jika kamu zahirkan
Wa in tubdu, dan jika kamu sembunyikan. Wa in tubdu lah, kalau ke bawah membaca wa in tubdu, dan jika kamu sembunyikan ma fi anfusikum, apa yang ada pada hatimu. Apa saja yang kamu sembunyikan? Minal azmi ala su'i, dari bercita-cita untuk melakukan kejahatan. Bi'an tazharuhu linnasi bil qawli awil fi'li, dengan menampakkan kamu akan dia itu sesuatu kepada manusia. Bil qawli awil fi'li, menampakkan dengan perkataan atau dengan perbuatan. Jadi seseorang bercita-cita di hatinya ingin makar misalnya, lalu makar itu akhirnya nampak dengan sebab kata-katanya di tengah-tengah orang banyak. Dia mengatakan, aku akan meruntuhkan, aku akan membinasakan orang itu. Nah, asalnya disembunyikan di hati karena dia berada di tengah-tengah orang banyak, teman yang setia, lalu terucaplah apa yang dicita-citakan di hati tadi. Autuhpuhu, atau kamu nampakkan. Wa in tubdu, itu kamu nampakkan tadilah. Wa in tubdu, dan jika kamu nampakkan. Wa in tubdu, wa in tukhfu kamu samarkan. Wa in tubdu, dan jika kamu nampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada pada dirimu. Minal azmi ala su'i, dari bercita-cita untuk melakukan kejahatan. Bi an tazharuhu linnasi, bahwa kamu menampakkan itu perbuatan jahat linnasi, kepada manusia. Dengan apa menampakkan? Bil qawli, dengan perkataan, awil fi'li, atau perbuatan. Au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya. Bian taktumuhum minhum, bahwa kamu menyembunyikan akan itu sesuatu minhum, dari mereka manusia, baik yang kamu zahirkan atau yang kamu nampakkan. Yuhasibukum bihillahu, niscaya Allah menghisap dengan dia sesuatu yang kamu nampakkan atau yang kamu sembunyikan. Yaumal kiamati, pada hari kiamat akan dihisap oleh Allah. Fal khawatirul hasilatu fil qalbi ala qismaini, maka kekhawatiran yang timbul pada hati yaitu ada dua macam. Jadi khawatir itu adalah geretek-geretek hati. Geretek hati hendak melakukan itu, geretek hati hendak memperbuat itu namanya khawatir. Itu ada dua macam. Ada kekhawatiran ma yutinul insanu nafsuhu alaihi, sesuatu yang disembunyikan oleh manusia pada dirinya atas itu sesuatu. Disembunyikan. Sesuatu yang ingin dilakukan itu tidak dinampakkan, cuma niat aja ingin melakukan sesuatu. Wa ya'zimu azima ya'zamu, wa ya'zamu azima ya'zamu, wazan fa'ila yaf'alu fariha yafrahu. Wa ya'zimu ala idkhalihi fil wujudi wa ma la yakunu, dan bercita-cita atas memasukkannya itu perbuatan pada kenyataan. Jadi di hati tadi bergeretek di hati ingin melakukan. Akhirnya niat yang di hati itu dinampakkan dalam alam nyata, ala idkhali fil wujud. Di alam nyata dinampakkan, wa ma la yakunu, dan sesuatu yang tidak dinampakkan. Jadi
cita-cita itu, angan-angan itu ada kalanya dilakukan atau dipendam saja, tidak dilakukan. Kadzalika bal takunu umuran khatiratan bil bali. Yang demikian itu bahkan ada perkara-perkara khawatir, geretekan tadi atau angan-angan di hati, bil bali itu di hati. Ma'anal insana yukrihuha, serta manusia itu tidak suka menampakkannya cita-cita atau angan-angan di hati, karena kalau didengar oleh kawan maka rahasia kawan itu terbongkar. Cita-citanya hendak mengambil sesuatu di rumah sana, lalu sesuatu yang geretek di hati itu dinampakkan kepada manusia, akhirnya dia itu malu sendiri. Makanya dia tidak suka untuk melakukannya, untuk menampakkannya cita-cita tadi kepada temannya. Walakinnahu la yumkinu dafuha anin nafsi, tetapinya tidak mungkin menolaknya di atas dirinya, karena selalu mendorong hatinya itu yang melakukan. Fal qismul awwalu yakunu muakhidan bihi, maka bahagian yang pertama yaitu disiksa dengan itu khawatir. Kenapa disiksa? Karena angan-angan itu dilakukannya. Watsani la yakunu muakhidan bihi, dan yang kedua tidak melakukan, dan yang kedua tidak ada disiksa karena dia tidak melakukan. Yukrihuha, ada kekhawatiran di hati tapi tidak melaksanakannya, itu kada berdosa. Jadi kalau cuman angan-angan melakukan dosa, tidak dinampakkan, tidak dilakukan di alam nyata, itu kada ditulis oleh malaikat. Kan tadi keterangannya yuhasibukum billah, Allah akan menghisap baik itu yang nampak atau yang tersembunyi. Tapi di sini tafsirnya, apabila angan-angan itu angan-angan saja tidak dilakukan, maka itu kada disiksa. Tapi kalau angan-angan dibarengi dengan perbuatan, itu disiksa. Jadi perbedaannya, apabila cita-cita ingin melakukan kejahatan tapi kada melakukan, kada ditulis. Walaupun goresan angan-angan di hati ini seandainya ditulis banyak panar, sekanya dinampakkan tuh. Tutur kata-kata hati ini ingin melakukan kejahatan banyak, cuman kada melakukan, itu kada disiksa. Tapi apabila ada angan-angan di hati, bermacam-macam angan-angan, kemudian dilakukan dengan alam nyata, artinya dilakukan setelah angan-angan itu, maka muakhidan, disiksa. Fayaghfiru bifadlihi, maka Allah mengampuni dengan sebab karunia-Nya. Jadi fadlun itu karunia. Karunia itu adalah sesuatu kebaikan yang sebelumnya kita tidak minta. Oh, dapat anugerah aja. Artinya sesuatu itu belum pernah diminta, cuma diberi oleh Allah. Ngarannya fadlun. Liman yasha, Allah mengampuni kepada orang yang Ia kehendaki. Maghfiratahu, akan mengampuninya. Wa yu'adzibu bi'adlihi man yasha'u, dan Allah menyiksa dengan sebab keadilan Allah akan orang yang Ia kehendaki. Ta'dzibahu, akan menyiksanya. Wa qad yaghfiru liman yasha'u ad-dzambal 'azima, dan sungguh Allah mengampuni bagi orang yang Ia kehendaki akan dosa yang besar. Jadi apabila Allah kehendaki, maka dosa yang besar yang pernah dilakukan lalu minta ampun, maka Allah mengampuni. Wa qad yu'adzibu man yasha'u 'ala dzambil hakiri, dan sungguh Allah ma'azab apa yang Ia kehendaki atas dosa yang hina.
hakir itu yang hina atau dosa yang sedikit tapi Allah tidak mengazab. Itu kebanyakan dosa yang berhubungan dengan manusia. Ini ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Dosa yang berhubungan dengan Allah yaitu meninggalkan kewajiban, melakukan yang dilarang. Sedangkan dosa kepada manusia yaitu mengambil haknya dengan cara merampok atau dengan cara mencuri atau dengan cara mengkorupsi. Nah, itu tidak diampuni oleh Allah kecuali sesama manusia itu mengampuni. La yus'alu amma yuf'alu, Allah tidak menanya sesuatu yang diperbuat. Qara'a Asimun wa Ibnu Amirin, telah membaca oleh Imam Asim dan Ibnu Amir birrab'i fayaghfiru wa yu'adzibu, fayaghfiru liman yasha, fayaghfiru wa yu'adzibu. Wal baqun, dan qiraat yang lain bil jazmi, dengan jazam, wa yaghfir may yasha wa yu'adzib may yasha. Kalau kita Imam Hafaz wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha'u, pakai dhammah. Kalau qiraat lain pakai jazam, yaghfir liman yasha' wa yu'adzib may yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu dari mengampuni dan mengazab. Qadirun, Allah maha kuasa. Jadi Allah maha kuasa mengampuni, Allah maha kuasa menyiksa, mengazab. Amanar rasulu ay sadaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi min rabbih. Amanar rasulu, telah membenarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi min rabbih, dengan sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad min rabbih, dari Tuhannya. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Qala Az-Zujjaju, berkata Imam Az-Zujjaj, lamma dzakarallahu ta'ala fi hadhihi surati farada as-salata waz-zakata was-sawma wal-hajja wa dzikrat talaqi wal-ila'i wal-haidi wal-jihadi wa qisasil anbiya'i. Khatmis surati bidikri khatmus surati bidikri tasdiki nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina bijami'i dzalika, intaha. Berkata Imam Az-Zujjaj, manakala Allah Ta'ala menyebutkan pada ini surah, maka Allah mewajibkan sholat, zakat, puasa, haji. Dan Allah menyebutkan tentang tolak, wal ila, dan ila. Apa itu ila? Ila itu bersumpah. Suaminya bersumpah tidak akan menggauli istri. Berapa lama dia tidak menggauli istri? Arba'at ashur, 4 bulan 10 hari. Wal haidi, dan disebutkan tentang haid. Wal jihad, dan berjihad. Wa qisasil anbiya'i, dan kisah para nabi. Khatmus surati, ditutup surahnya bidzikri tasdiki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan kebenaran nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran orang-orang beriman. Bijami'i dzalika, keseluruhan.
Jadi Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Jadi Allah pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasul, yang ketiga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi. Wal mu'minuna amanar rasulu wal mu'minuna. Beriman Rasul kepada Allah dan orang beriman pun percaya kepada Allah. Kullu wahidin minhum amana billah. Tiap-tiap satu dari mereka telah beriman kepada Allah. Jadi Nabi beriman kepada Allah. Orang-orang mukmin beriman kepada Allah. Biwujudihi, beriman dengan adanya Allah. Bukti adanya Allah, Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wasifatihi, dan beriman kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Wa bi af'alihi, dan beriman kepada segala perbuatan Allah. Allah menjadikan langit bumi dan Allah menjadikan di antara keduanya. Ini kosongnya, yang kosong ini Allah Ta'ala menjadikan. Kalau ada kosong ini, kita akan mati karena tidak ada oksigen yang kita hirup. Coba kita dimasukkan dalam drum, ditutup karena hinak, berarti tidak ada ruang kosong ini, maka kita semuanya akan mati. Jadi ruang kosong ini tidak terbatas luasnya. Jadi langit kita lihat kali biru bukan langit yang biru. Itu karena pantulan warna laut ke atas larinya, lalu seakan-akan biru. Padahal kalau kita ke atas terus tidak akan biru. Kalau kita naik pesawat ke atas, lebih ke atas lagi, ada biru, kita lihat tidak ada biru. Wa bi ahkamihi wa bi asmaihi, dan beriman kepada Allah, sifatnya, af'alnya, dan hukum-hukum Allah. Wa bi asmaihi, dan segala nama-nama Allah. Hukum-hukum Allah yaitu wajib, haram, sunnah, makruh. Kepada kita wajib melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, wajib, haram. Sunnah, melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Makruh, meninggalkan berpahala, melakukan kada berdosa. Wa malaikatu kullun amana billahi wa malaikatihi, kullun amana billahi wa malaikatihi wa malaikatihi, beriman kepada segala malaikatnya. Ai biwujudiha, beriman kepada adanya malaikat. Wa bi annahum, bahwasanya mereka malaikat ma'sumuna, terpelihara dari melakukan dosa. Jadi para malaikat itu kada makan, kada minum, kada guring, kada kawin, bukan lalakian, bukan bebinian, bukan bancir. Jadi malaikat itu didesain, dibikin oleh Allah untuk bertasbih. Ya bertasbih selama dia dijadikan, dia mengucapkan tasbih subhanallah. Ada yang diciptakan Allah mulai awal sampai akhir menyebutkan Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Dalam posisi berdiri terus, dalam posisi sujud ya sujud, dalam posisi ruku ya ruku. Ma'sumuna, mereka terpelihara.
mutahharuna, mereka suci dari segala kekotoran dosa. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhannya. Min fawqihim, dari atas. Wa annahum wasaitu, dan bahwasanya malaikat-malaikat itu perantara. Bainallahi wa bainal basyari, perantara di antara Allah dan di antara manusia. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah untuk para nabi dan rasul. Nah, itu perantara untuk menyampaikan kepada manusia itu melalui malaikat. Apakah Allah tidak kuasa langsung kepada manusia? Allah itu maha mengetahui bahwa manusia ini mempunyai sifat tergesa-gesa. Kenapa lambat benar ya Allah? Yang kada turun. Nah, jadi kalau Allah melalui malaikat, maka malaikat itu memberikan kabar gembira di hati seseorang. Jadi pesan itu langsung menusuk ke hati. Jadi apa saja yang diturunkan oleh malaikat, walaupun tidak belajar, semuanya terbuka. Hijab dinding semuanya terbuka. Jadi walaupun para nabi itu pernah belajar membaca, menulis, tapi ilmunya melebihi dari profesor doktor yang ada di dunia. Profesor doktor ini kumpul seluruhnya. Nabi saya kok ngajak, Nabi kau menjawab tantangan seluruh profesor dan dokter tadi. Karena yang menyampaikan itu adalah manusia yang suci, yaitu para malaikat. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang suci, mempunyai ingatan yang kuat. Ingatannya kalah komputer, nah, kalah komputer. Wa inna kutuballahil munazzalati innama wusilat ilal anbiya'i biwasitatil malaikati. Sesungguhnya kitab-kitab Allah yang diturunkan, innama wusilat, sesungguhnya disampaikan, ya kitab-kitab, ilal anbiya'i, kepada para nabi, biwasitatil malaikati, melalui perantara malaikat. Jadi sejak pertama kali Nabi Adam diciptakan Allah, disitulah Allah membimbing Nabi Adam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wa kutubihi, dan orang beriman itu percaya dengan kitab-kitab Allah. Jadi kutub jamak daripada kitab. Kitabun satu kitab, kitabani dua kitab, kutubun beberapa kitab. Sedangkan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, yang wajib kita ketahui aja ada 4. Sedangkan suhuf-suhufnya, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran kertas Nabi Adam, Nabi Idris, itu tidak terhitung. Cuman secara keseluruhan yang wajib kita kenal ada 4. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Wa qara'a Hamzatu wal Kisaiyu bikasril kam. Imam Hamzah membaca dan Imam Al-Kisai membaca bikasril kaf opatita kitabahu mal mati kitabahu. Akapnya dikasrohkan, kemudian etaknya dipatahkan, taknya panjang. Kitabahu bi ayyu alama anna hadhil kutuba wahyun minallahi ta'ala ila rusulihi. Bahwa diketahui seluruh ini kitab-kitab adalah wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya.
wa anna laysat min babil kuhanati. Maka Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu bukan melalui kedukunan. Wala min babis sihri, bukan dari bab sihir. Wala min babil ilqai syayatin wal arwahil khabithah, dan bukan melalui pertemuan setan-setan dan ruh-ruh jahat. Wa bi ayyi ulama, dan bahwa diketahui annal wahya bi hadhil kutubi wallahu ta'ala lam yakun ahadan minasyayatini min ilqai syai'in min dhalalatihim fi atna'i hadhil wahyi adh-dhahiri. Wa bi ayyi ulama anna hadzal qur'ana lam yughayyir wa lam yuharrik, bahwa diketahui sesungguhnya wahyu Allah melalui kitab-kitab Allah, maka tidak ada seseorang dari setan-setan dari berjumpa atau menjumpai sesuatu dari kesesatan mereka pada pertengahan wahyu yang nampak. Jadi setan tidak ikut campur masalah wahyu. Kenapa? Karena setan hendak mencuri wahyu. Di Lauhul Mahfuz itu ada goresan-goresan, hanya Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Nah itu ada ingin mencuri berita yang di langit itu, maka datanglah bintang-bintang. Ada bintang-bintang itu, bintang itu mengusir setan yang ingin mencuri berita-berita dari langit. Fi atna hadil wahyu dhahiri, pada pertengahan wahyu yang nampak. Wa bi ayyi ulama, dan bahwa diketahui anna hadzal qur'ani, bahwasanya ini Quran, anna hadzal qur'ana, bahwasanya ini Quran lam yughayyir, tidak berubah selamanya, wa lam yuharrif, dan hurufnya tidak ditambah, tidak dikurangi. Jadi mulai diturunkan sampai akhir zaman tetap, misalnya alif lam mim tetap alif lam mim. Surah Al-Baqarah misalnya alif lam ra tetap alif lam ra. Faman qala, maka barang siapa berkata, inna tartibal qur'ani ala hadzal wajhi syai'un fa'alahu Utsmanu radhiyallahu anhu. Maka barang siapa berkata bahwa susunan Al-Qur'an atas ini rupa sesuatu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika jadi khalifah. Barang siapa mengatakan bahwa susunan Al-Quran sekarang ini dibuat-buat oleh Utsman bin Affan, faqad akhrajal Qur'ana an kauni hujjatun, maka sungguh mengeluarkan Al-Quran dari keadaannya hujjah. Artinya hujjah itu bisa kita beradu argumentasi, dalil-dalil. Walaupun bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menjadikan bayi di rahim mulai dari air, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, berbentuk janin, bentuk manusia. Itu bingung para profesor, dokter, kok ada di zaman Nabi itu dikira olah sekarang itu Nabi Muhammad itu pakai pengikir introskop apa katanya? Introskop apa? Mikroskop. Hah? Mikroskop yang bisa melihat. Dikira Nabi pakai itu bahari. Jadi dilihati bayi itu dianu, lalu Nabi menyampaikan. Maka padahal pada tidak ada apa-apa waktu itu kan. Di zaman Nabi itu tidak ada mikroskop. Tidak ada loh. Nah itu akhirnya terbongkarlah semuanya. Wa huwa qaulun fasidun. Kalau yang mengatakan susunan Al-Quran ini dibuat oleh Sayyidina Utsman, itu adalah perkataan yang fasid. Fasid itu tidak bisa dipercaya, rusak. Wa bi ayyi ulama, dan bahwa diketahui anal Qur'ana mustamilun alal muhkami, bahwasanya Al-Qur'an mengandung atas beberapa hukum, wal mutasyabihi, dan ayat-ayat mutasyabih, wa anna muhkimuhu yakshifu an mutasyabihi, bahwasanya hukum-hukumnya menyingkap dari sesuatu yang samar. Wa rusulihi, dan orang beriman itu percaya kepada rasul-rasul Allah,
Bi ayyi ulama, bahwa diketahui kaunuhum ma'sumina minadz dzunub, bahwasanya mereka para nabi dan rasul terpelihara dari segala dosa. Jadi para nabi itu suci dari melakukan yang dilarang Allah. Dia tidak berdosa. Kalau wali bisa berdosa. Jadi orang wali itu bisa berdosa. Tapi dosanya cepat dia kembali, cepat bertaubat. Misalnya melakukan di siang hari, dia bertaubat sebelum matahari tenggelam. Apabila melakukan di waktu malam, dia bertobat sebelum matahari timbul. Kada dibiarkan begitu saja, selalu dia kembali kepada Allah. Dia beristighfar dan menyesali apa yang dilakukan. Wa bi ayyi ulama anna an-nabiy afdalu mimman laisa binabiyyin. Dan diketahui bahwasanya nabi itu lebih afdal dari yang bukan nabi. Misalnya ada seseorang tapi bukan nabi, dia hebat dari nabi. Dari segi apanya hebat nabi, itu bohong. Nah, karena diketahui bahwa nabi itu lebih afdal dari yang bukan nabi, walaupun dia bisa terbang, bisa apa. Wa annar rusula, dan sesungguhnya para rasul afdalu minal malaikati, itu lebih utama daripada malaikat. Wa ayyu ulama anna ba'dhum afdalu min bainal ba'di, dan diketahui bahwasanya mereka para rasul lebih afdal dari sebahagian yang lain. Oh, ini nabi. Di antara nabi itu ada ngarannya ulul azmi. Ulul azmi, orang yang paling banyak mendapat cobaan, penderitaan, ujian, yaitu ada 5. Pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Nuh, yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Singkatannya minim. Muhammad pakai mim 2, Muhammad dan Musa, Isa dan Nuh, Ibrahim. La nufarriqu baina rusuli, kami tidak ada membedakan di antara salah satu dari para rasul. Jadi semua nabi dan rasul kita imani. Nabi Adam kita percaya bahwa itu adalah nabiullah. Jangan membeda-bedakan. Nabi Isa aja nabi dan rasul, Nabi Muhammad kada dipercayai. Nah, itu batal semuanya. Islamnya itu batal. Jadi salah satu yang 25 tidak diimani, satu aja, maka batallah semuanya. Batal artinya imannya itu rusak. Walaupun dia sembahyang, tapi kalau pernah mempercayai di antara nabi yang 25 tuh, itu lain nabi. Misalnya Ibrahim itu bukan nabi. Nah, itu habis, sudah hangus. Jadi kita umat Islam tidak membedakan antara nabi satu dengan yang lainnya. Kalau Nasrani dan Yahudi mengatakan Muzair nabinya, yang lain bukan nabi. Kalau nabi pengikut Nasrani mengatakan Isa adalah nabinya, yang lain kada lain nabi. Gitu. Tapi kalau umat Islam beriman kepada Allah dan Rasulnya, semua para nabi diimani secara lafzi, bukan secara istilah. Kalau secara istilah, misalnya Nabi Adam, kembali kepada Nabi, cara ibadah Nabi Adam kayak apa? Oh, harus mengikuti begitu, bukan. Mengatakan bahwa Nabi Adam itu Nabiullah, Idris itu adalah Nabiullah, Musa adalah Nabi Allah. Tapi tidak mengikuti syariatnya, kita mengikuti bahwa itu adalah utusan Allah. Ayyaqulu la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membedakan di antara satu dan dari rasul-rasul Allah. Ayyaqulul mu'minuna, berkata orang beriman, la nukaffiru bi ahadin min rusuli, kami tidak kafir dari salah satu rasul-rasul Allah. Bal nu'minu, bahkan kami beriman bi sihhati risalati kulli wahidin minhum, dengan sahnya risalah kenabian tiap-tiap satu dari mereka. Jadi semuanya utusan Allah itu kita imani benar adanya.
Wa qalu aidan, orang beriman pulang berkata, sami'na qaula rabbina, kami mendengarkan firman Tuhan kami. Wa ata'na amra rabbina, dan kami taat kepada perintah Tuhan kami. Ufranaka, kamu dan engkau ya Allah, nas'aluka ufranaka min dzunubina, kami meminta kepada engkau keampunanmu dari segala dosa-dosa kami. Rabbana wa ilaikal masir, wahai Tuhan kami, kepadamu lah tempat kembali. Ay marji, al marja'u, raja'a yarji'u raja'an bahwa raja'un irji' la tarji, marji'un lah. Nya sama isim makan isim sebenarnya marji'un. Ail marji'u wa ilaikal masiru, ay al marji'u ba'dal mauti, tempat kembalinya kepada Allah setelah mati. La yukallifullahu nafsan, Allah. Ke situ. Kita belajar tafsir aja karena kita menyaratus teman-teman ulun yaitu Ahmad Nur dan haul abah guru dan abah-abah kita, nenek kakek kita yang telah wafat.